Pasal 169 itu adalah inkonstitusional. Itu aja. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Udah titik. Kalau bertentangan berarti umur 40 tahun tidak boleh. Enggak boleh. Pertanyaan berikutnya, kalau 40 berapa? Jadi 39 apa batasnya? Apa 37? Iya. Capres ini menurut saya sebaiknya Mahkamah Konstitusi mengumumkan supaya KPU juga tidak menunggu-nunggu. Betul. Bahwa dia umumkan press conference bahwa Cepat gitu. gugatan judicial review yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, ya kan, dan berbagai macam warga negara akan kami putuskan setelah pendaftaran capres ditutup agar kami tidak dianggap bermain politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dimanapun berada, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk saudara-saudara kita diaspora di seluruh dunia. Kita jumpa lagi diskusi sore hari ini dengan tema yang dulu sudah pernah kita angkat, tapi ini sudah menjelang putusan MK, maka kita angkat kembali, yaitu tentang persyaratan umur calon kepala negara, yaitu presiden dalam hal ini dari usia yang minimal 40 dimohonkan oleh beberapa partai menjadi 35 tahun. Nah, kemarin kita sudah mendengar DPR untuk dimintai pendapatnya terkait dengan sidang MK ini. Nah, untuk membicarakan ini sudah hadir Bapak Ketua Umum kita Partai Masumi, yaitu Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH, yang kebetulan juga adalah ahli hukum tata negara. Gimana nih Pak Ketum tentang 35 tahun ya permohonan daripada beberapa partai ke MK? Apakah ini kecenderungannya akan dipenuhi oleh MK atau gimana nih? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, ini pernah kita bahas secara mendalam ya. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu Partai Solidaritas Indonesia dan beberapa warga negara mengajukan gugatan terhadap pasal tentang di Undang-Undang Pemilu ya, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 169 tentang syarat usia atau batas minimum usia untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, di pasal ini menurut saya betul ini, dalam persyaratan untuk capres itu memang syarat yang lebih utama itu pada diri orang. Nah, bukan syarat pada partai yang mengusung. Yang terkenal dengan presidential threshold. Betul. Yang itu menjadi problem. Ya, membatasi itu ya. Ya, itu mengambil hak dan membuat ketidakadilan. Padahal pemilu itu mahkotanya jujur dan adil. Bagaimana kita mau menyatakan pemilu itu jujur dan adil kalau dalam praktek awal pelaksanaannya sudah tidak jujur dan sudah tidak adil? Kenapa seperti yang kita kemukakan itu kita perlu, ini penting sekali sebagai pengetahuan, karena setiap 5 tahun ada suasana yang berubah. Betul. Baik dari suasana partai politiknya maupun dari rakyat yang ingin mencoblos. 5 tahun yang lalu 2019 belum ada yang namanya Partai Gelora. Ya. Belum ada yang namanya Partai Umat dan belum ada nama Partai Masumi. Iya. Seperti itu. Yang bangkit lagi kan Masumi. Yang kita sekarang, yang alhamdulillah yang saya diberikan amanah itu. Itu satu. Tapi dia tidak punya hak yang sama. Atau kalau sekarang, kalau kita kan lagi proses di Mahkamah Agung, kita lagi nunggu. Sekarang yang sudah resmi menjadi peserta pemilu itu partai baru itu, satu Partai Buruh. Partai Buruh ya. Kedua Partai Umat. Ketiga Partai Kedaulatan Nasional. Keempat partai apa ya? PKN. PKN, itu Partai Kedaulatan Nasional. Partai Kedaulatan, Partai Buruh, tiga ya. 3 partai baru, termasuk yang lagi ada persoalan ini 2 partai kan, satu Partai Prima, satu Partai Masumi. Partai Masumi bermasalah yang sekarang prosesnya
Tun, peradilan Tun, Kamar Tun, Partai Prima, Kamar Perdata. Karena gugatannya kan dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang membuat geger banget itu. Geger banget, ya kan. Terus dibanding dikalahkan. Sekarang lagi proses di Mahkamah Agung. Itu justru tidak jujur dan adil. Betul. Itu dari segi ini rakyat yang memilih kan pada pemilu 2019 belum ada anak yang belum umur 17 tahun kayak anak saya, ya kan? Anak saya belum nyoblos, hari ini dia nyoblos. Kan berarti kan dia sudah tidak pernah memberikan mandat siapapun. Kalau argumentasi seperti itu. Nah, itu menurut saya tidak logis. Tapi kalau syarat umur ini logis. Karena itu syarat subjektivitas. Nah, kalau kita syarat batas umur minimum ini memang di Undang-Undang Dasar tidak dicantumkan secara eksplisit. Artinya apa? Umur ini bukan umur ya. Umur ini itulah yang disebut open legal policy. Betul. Kalau yang presiden partai pencalonan itu close legal policy, tidak boleh dimaknai lain. Apa? Presiden harus dicalonkan oleh partai politik atau gabungan titik. Tidak ada angka yang namanya presidential threshold. Angka ini juga lah sebagian yang dikritik secara mendasar, secara fondasi oleh Rocky Gerung yang ada kemarin akibat presidential threshold itulah sehingga menimbulkan undang-undang omnibus law dan lain-lain sebagainya. Yang sehingga ada ucapannya Rocky, ya kan, yang lagi viral dan dipersoalkan itu kan. Kita udah bahas juga. Nah, ini di pasal ini memang di pasal 169 ini mencantumkan umur 40 tahun. Nah, memang ini bisa debatable kan. Kenapa 40 tahun? Kenapa 39? Kenapa tidak 35? Inilah memang open legal policy. Tapi saya memahami betul pembentuk undang-undang pada waktu itu masih zamannya saya juga. Ya, bahkan sebelum saya di DPR, alasan logis, alasan sosiologis maupun alasan filosofis kenapa menempatkan umur 40 tahun. Itu untuk soal kematangan dan biasanya. Kematangan, kedewasaan dan lain sebagainya. Walaupun memang ada pengecualian, ada juga orang umur 50 tahun menjadi kekanak-kanakan. Ya kan? Ada umur 20 atau 25 tahun menjadi dewasa, tapi secara umum general umur 40 tahun itu tempat kematangan orang. Sebab ini akan memimpin negara yang penduduknya hampir di atas 200 juta lebih, bukan hampir di atas 200 juta lebih, yang daerahnya itu hampir menyamai beberapa negara di Eropa. Kita dari Sabang sampai Maroke itu kan, dari Sabang sampai Maroke begitu luas. Maka dibutuhkan betul bagaimana mengelola negara ini, bagaimana manajemen pemerintahan itu. Yang dibutuhkan adalah di samping tadi urusan-urusan otak saja pikiran, tapi ada butuh yang namanya kebijaksanaan. Harus matang, wise dan lain sebagainya. Wise-nya itu yang penting. Nah, tapi udah digugat nih. Nah, karena digugat dan saya tinggal nunggu putusan. Ya, kita nggak berani menyebutkan ini Pak Edi, nanti dilaporin juga kayak Denny Indriana kan, bahwa ada 7 hakim yang sudah sekian, nggak berani. Bahwa Mahkamah jangan kita kecenderungan tahu kan, jangan kita mengkuantitatifkan. Hakim sekian ada 6 kayak Denny, 73, jangan itu kita nggak. Tapi dari jawabannya pemerintah, bukan jawaban, keterangannya pemerintah dan DPR juga. Keterangannya DPR tidak mempersoalkan mau umur ini dirubah, mau 40 oke, mau 35, di atas 35 sebagaimana gugatan juga oke. Artinya baik DPR maupun Presiden, pemirsa ini yang harus kita tangkap betul. Yang membentuk undang-undang itu, pembentuk undang-undang itu kan DPR sama Presiden. Pembentuk undang-undang tidak keberatan kalau pasal itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi ada persoalan, Pak Eri. Apa tuh? Kalau saya ini di samping kematangan ya, tetapi secara subjektivitas menurut saya memang harus 40 tahun. Tapi selain itu, kalau memang DPR dan pemerintah, Presiden setuju untuk, kenapa harus melalui yang disebut dengan judicial review? Rubah saja melalui legislative review. Bisa ya? Kalau sangat bisa sekali. Iya kan? Keluarin aja Presiden Perpu
selesai. Perpu ya. Atau legislatif langsung dirubah, kan hanya pasal itu. Karena dua-duanya setuju. Ya? Setuju, nggak ada masalah lagi kan. Betul. Masalah partisipasi rakyat yang bermakna kan udah banyak diterobos juga, banyak dilanggar kan. Iya. Ya kan, mereka suka-suka lah kayak gitu kan. Kawan-kawan DPR ini, ya kan bagaimana omnibus kesehatan ya kan. Ya, kepentingan siapa di balik itu ya kan. Betul. Omnibus omnibus law kerja ya. Ciptaker ya kan seperti itu. Nah ini kenapa nggak melalui itu? Kenapa ini ada persoalan? Akan ada persoalan secara kewenangan. Kalau nanti Mahkamah Konstitusi, menurut saya Mahkamah Konstitusi itu hanya putusannya ya. Sebenarnya dia tidak boleh membentuk norma. Norma baru ya? Norma baru, karena dia tidak ada mandat oleh konstitusi, mandatori konstitusi nggak ada. Cukup Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal, nah gitu kan? 9 itu ya. Pasal berapa tadi? Pasal 169 itu adalah inkonstitusional. Itu aja. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Udah titik. Kalau bertentangan berarti umur 40 tahun tidak boleh. Enggak. Pertanyaan berikutnya, kalau 40 berapa? Jadi 39 apa batasnya? Apa 37? Iya. Apa 38? Apa 36? Atau 35? Itu kan harus dicantumkan dalam norma. Harus jelas. Ya, norma harus jelas. Mahkamah Konstitusi bukan membentuk norma. Ini problem. Kalau nanti Mahkamah mengabulkan setuju dengan ini, maka saat presiden umur 35 tahun. Menurut saya justru putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan konstitusi. Jadi dia lagi bukan the guardian of konstitusi, dia melanggar konstitusi itu sendiri. Karena buat undang-undang jadi. Ini buat undang-undang, nggak ada kewenangan dia buat undang-undang membentuk norma ya. Oleh karena itu jangan. Jadi Mahkamah Konstitusi sudah begitu banyak persoalan, jangan tambah lagi persoalan ini. Padahal perpu kan banyak dikeluarkan juga. Oh banyak sekali perpu. Kenapa tidak Lah orang bayangin aja dia didiamkan oleh MK. Iya, Habis itu kan dibatalkan karena dianggap melanggar tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang P3 ya. Iya. Karena saya hafal kalau undang-undang P3 karena saya waktu itu ada pimpinan pansusnya oleh itu tuh undang-undang P3 itu. Kalau nggak salah ya. Ya, kalau misalnya lihat di catatan-catatan itu biasanya kan Indonesia kan kayaknya cenderungnya contoh Amerika gitu kan. Amerika minded. Kalau Amerika memang umurnya 35. 35 ya. 35 Amerika. Makanya itu apa namanya? Apa itu yang dicontoh gitu oleh Indonesia? Nah, saya takut gini, Pak ini. Maka ada dua alternatif. Menurut saya Mahkamah Konstitusi menunda putusan ini. Sebaiknya Mahkamah Konstitusi menunda putusan ini. Setelah proses pendaftaran capres dan cawapres ditutup. Betul. Karena kalau tidak, kena yang mengajukan ini PSI. Dan karena kita tahu PSI ini balihonya di mana-mana, ya kan? Baliho dan tegak lurus bersama Pak Jokowi. Sehingga kita bisa sistem arahnya cukup jelas. Jangan-jangan ini adalah jalan. Kalau orang Melayu bilang, kami ini orang Melayu, laluan. Laluan untuk Gibran. Iya. Karpet merah ini. Karpet merah untuk Gibran. Karena Gibran umurnya 36 tahun. Kalau ini dibatalkan dan dikabulkan berarti 35. Maka Gibran boleh dong calon bukan presiden, wapres. Iya, wapres. Karena kita dengar rumor bahwa Gibran ini udah di alam-alam atau apa istilah bahasa itu. Iya. Digadang-gadang ya. Untuk menjadi salah satu wapres dari kandidat yang 3 yang muncul ini kayak gitu loh. Yang saya juga agak ini tahapan jadwal pemilu KPU juga berubah loh sekarang. Ya, pendaftaran atau mungkin awal pendaftaran dari kan capres. Sekarang ini kan DCS aja belum kan? Belum, DCS belum. Itu berubah lagi jadwalnya dimundurkan gitu. Termasuk pendaftaran capres. Itu jangan-jangan menunggu putusan ini ya? Bisa jadi ada kaitannya gitu ya. Kita nggak menuduh ya kan? Kenapa sih? Kan KPU kan selalu berubah-ubah. Kita nggak tahu makna di balik ini. Mudah-mudahan sangka baik kita kalau untuk pileg menunggu keputusan Mahkamah Agung tentang Partai Masyumi dan Partai Prima gitu. Itu supaya. Tapi kalau dalam capres ini menurut saya sebaiknya Mahkamah Konstitusi mengumumkan supaya KPU juga tidak menunggu-nunggu. Betul. Bahwa dia umumkan press conference bahwa cepat gugatan judicial review yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia ya kan dan berbagai macam warga negara akan kami putuskan setelah pendaftaran capres ditutup
agar kami tidak dianggap bermain politik. Nah, itu bagus sekali Gitu loh. Itu ideal. Ideal dong, agar kami dianggap MK tidak membuat Betul. karpet merah untuk orang-orang tertentu, untuk kelompok-kelompok tertentu seperti Iya. itu loh. Jangan last minute seperti itu. Jadi Pak Heri, saya malah, nah tapi kalau mau silakan kita ketahuan nih. MK mengumumkan setelah itu memang ada orang kebelet. Kebelet apa bahasa ini ya? Ya, kebelet itu ya, mau cepet-cepet lah gitu ya. Apa ya? Bahasa apa tuh Pak Heri kalau kau Bahasa Betawi itu kebelet. kebelet bahasa Indonesia apa itu? Mau buru-buru gitu. Mau buru-buru yang udah Udah nggak tahan gitu. udah nggak tahan ya apa yang apa namanya sahwat politiknya. Nah, sahabat politik. Libido politiknya udah begitu mengebu-ngebu. Ya mau itu ya kan mereka kan punya instrumen di DPR. Iya. Ya ajuin aja legislative review supaya rakyat tahu. Betul. Oh ini partai ini yang maju. Kalau sekarang kan hanya tahu PSI. Saya setuju. Boleh nggak PSI menggugat? Boleh. Karena kan menjadi PSI kan tidak ikut terlibat membentuk undang-undang ini. Iya, Ya gitu kan? Nggak tahu. Nggak ada. Memang menurut saya PSI punya legal standing. Termasuk sebenarnya tidak hanya PSI atau partai-partai yang belum pernah ikut pemilu mempunyai legal standing juga untuk menggugat yang namanya presidential threshold. Pokok persoalan kita ini ada di presidential threshold. Sebetulnya ya, sesungguhnya. Ada dua loh pokok persoalan kita ini sesungguhnya ada di presidential threshold, ada di parliamentary threshold. Betul. Seharusnya dihilangkan itu. Betul. Itu Nah, sekarang ini kan saling kunci bro Pak Heri. Betul. Bayangin aja Anies belum secara resmi partai, secara deklarator ya, deklarator resmi partai itu sudah memberikan dukungan Anies 3, Nasdem, Demokrat, PKS. Tapi secara de jure belum. Ya, Baru resmi itu kan kalau didaftarkan di KPU. Oke, betul. Ini kalau salah satu saja mundur atau ada masalah kan menjadi tidak Tidak bisa, memenuhi, ya. tidak bisa. Begitu juga koalisinya Pak Prabowo sampai sekarang kan belum jelas karena Gerindra sendiri tidak memenuhi syarat. Coba kalau syaratnya 0%, udah nggak ada. Pak Prabowo nggak bisa tergantung apa dia maju aja sendiri. Golkar tidak tergantung, PKB tidak tergantung. Kita menyajikan pada ronde babak penyisian ini 20 capres, nggak masalah. Bagus kelihatannya. Iya dong, orang di tim-tim banyak capresnya banyak kok. Iya. Di Amerika nanti pada putaran keduanya baru. Seperti itu. Ini enggak, kita udah saling kunci. Jadi seolah-olah yang berhak untuk bicara capres, rakyat Indonesia ini, kita ini pemilik sah kedaulatan rakyat. Ini harus kita umumkan. Katanya rakyat ini yang berdaulat, bahwa kita ini berbentuk republik, pemilik sah yang kedaulatan ini, pemilik sah negara ini rakyat Indonesia tidak punya hak apapun terhadap capres. Kita hanya penonton doang. Ya, diatur langsung. Di penonton aja untuk ini partai ini pada rakyat yang berdaulat. Ini kan terbalik-balik ini. Itu kemauan partai juga kan, partai-partai di Ya itu DPR. partai-partai yang ada sekarang ya kan. Iya. Kalau Masumi kan kita konsep kita kan 0%. 0%. Tidak ada angka sebenarnya. Iya. Bahkan lebih progresif lagi. Kita ingin Masumi itu pemilihan ini tidak langsung. Oh iya. Berdasarkan yang namanya Pancasila. Sila keempat. Iya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya pemilihan kepala, karena sistem kita adalah sistem presidensial, maka pemilihan presiden itu adalah melalui musyawarah dan mufakat melalui MPR. Kembali jadi lembaga tertinggi. Kembali tertinggi memilih gubernur dan bupati wali kota melalui DPRD. Kita setuju ya gitu. Itu konsep kita. Betul. Jadi kita sesungguhnya Masumi ini memberikan dukungan penuh betul kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan catatan harus kita amandemen juga. Catatan juga karena banyak hal-hal yang harus kita rubah. Tapi kembali dulu. Kalau sekarang ini kita udah bablas nih. Demokrasi kita ini kalau Bang Rizal Ramli udah bicara demokrasi kriminal. Ya kan, bagaimana kita bicara masalah kecurangan pemilu dan lain sebagainya. Betul. Pemilu yang tidak adil. Lo kok berani sekali kita orang dari awal udah nggak adil, sudah nggak jujur. Kita berharap betul kepada Mahkamah Konstitusi yang katanya 7 orang hakim, 9 apa 7 ya? 9 orang hakim konstitusi, saya lupa judulnya karena saya udah hilang respek saya. Bahkan saya menganjurkan untuk dievaluasi ulang lah. Belum sampai kata bubar lah, evaluasi total keberadaan Mahkamah Konstitusi. Banyak manfaatnya gitu loh. Nah, untuk itu saya betul-betul mengadres kepada Mahkamah Konstitusi
tunda dulu Keputusan keputusan ini. Karena kalau tidak dianggap udah punya kepentingan, apalagi Ketua Mahkamah Konstitusi ada tali kekerabatan Ipar, ya. terhadap Presiden Jokowi dan terhadap Gibran. Oke, terima kasih Ketua Umum Partai Masyumi Bapak Dr. Ahmad Yani Esa sudah memberikan pencerahan kita tentang hukum tata negara terkait dengan MK Mahkamah Konstitusi. Ini gugatan PSI dan beberapa pihak lainnya yang menggugat soal usia, persyaratan usia Presiden dan Wakil Presiden yang dari 40 turun menjadi 35. Itu yang membuat jalan mulus untuk salah seorang yang mungkin masih di bawah 40 tahun untuk menjadi calon Wakil Presiden. Terima kasih Pak Ketum. Ya. Terima kasih juga para pemirsa. Kita mohon sekali untuk like, subscribe, kemudian share. Itu penting sekali itu Pak. Ya. Iya, penting sekali. Kita berharap sekali supaya memang terus meningkat ini penonton kita, pelanggan kita Partai Masyumi. Dan kita jangan larut dengan mekanisme kayak pasar, membuat channel kita yang yang kaleng-kaleng. Ya. Walaupun penonton kita mungkin orang agak bosan dengan yang kena mendalam, nggak apa-apa. Ya. Tapi kita jadikan Masyumi TV ini betul-betul berkelas. Betul-betul orang kalau mau mencari masalah penyelesaian ada di Masyumi, ya kan. Dan kita sekarang ini kan udah tagline kita ya. Kita betul akan mengawal pemilu ini dan mengawasi betul-betul menyuarakan pemilu yang jujur ini untuk menolak pemilu curang. Ya, Kita akan menjadikan betul Masyumi ini, Partai Masyumi TV menjadi TV-nya untuk menghadirkan pemilu yang jujur adil, melawan pemilu curang. Betul. Itu jadi trademarknya Partai Masyumi gitu, Masyumi TV itu Ya, sekarang ya Pak Eri ya. Ya, oke. Terima kasih pemirsa sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.